Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Panitia Pusat serta peserta KKN Muhammadiyah Asia tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Kania Putri Ramadhani, perwakilan dari kelompok 116 yang akan mempresentasikan hasil dari artikel yang kami buat dengan judul Implementasi Media Sosial sebagai Media Promosi Produk UMKM Desa Jumapolo. Desa Jumapolo terletak di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Memiliki karakteristik unik dengan potensi yang besar di bagian sektor pertanian. Keunggulan geografis desa ini terletak pada tanah yang subur serta iklim yang mendukung pertanian, menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama ekonomi lokal. Berbagai tanaman seperti singkong, jagung, sayuran, dan buah-buahan tumbuh subur di area perbukitan yang luas, memperkuat posisi desa Jumapolo sebagai daerah penghasil komoditas pertanian yang beragam. Sebagian besar penduduk desa Jumapolo bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Namun, tidak hanya sebatas pertanian, banyak masyarakat di desa ini yang mulai mengolah hasil panen mereka menjadi produk olahan, yang kemudian dipasarkan melalui usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM. UMKM berperan penting dalam perekonomian desa, membantu masyarakat meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menciptakan lapangan kerja. UMKM di Desa Jumapolo memiliki potensi besar, tetapi memiliki salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi, yaitu keterbatasan akses terhadap media promosi yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar. Di era digitalisasi saat ini, strategi pemasaran tradisional sudah tidak cukup efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di tengah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan internet. Melalui praktik dan pendampingan terkait digital marketing dalam penggunaan media sosial, pelaku UMKM di Desa Jumapolo diharapkan dapat lebih memahami dan memanfaatkan potensi media sosial dengan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas dan kompetitif. Metode yang kami gunakan yaitu subjek penelitiannya ibu-ibu PKK pelaku UMKM di Desa Jumapolo dengan desain penelitian dengan menggunakan desain studi kasus untuk mengamati secara mendalam implementasi media sosial oleh UMKM di Desa Jumapolo. Pada tahap penelitian, tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan survei awal terhadap pelaku UMKM untuk mengukur tingkat pemahaman dan penggunaan teknologi digital dalam promosi produk. Untuk pelatihannya, peserta mengikuti pelatihan digital marketing dengan fokus pada penggunaan TikTok. Serta setelah pelatihan untuk pengimplementasiannya, peserta diminta untuk mempraktikkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan membuat dan memposting konten promosi produk mereka di TikTok. Yang kami gunakan dalam pengumpulan datanya yaitu menggunakan pengamatan langsung terhadap aktivitas promosi yang dilakukan oleh UMKM melalui TikTok. Untuk yang kedua, menggunakan pretest dan post-test. Pretest dilakukan untuk mengukur keterampilan awal peserta sebelum pelatihan, sedangkan post-test dilakukan untuk mengevaluasi peningkatan keterampilan setelah pelatihan. Yang terakhir, menggunakan wawancara. Wawancara terstruktur dilakukan dengan pelaku UMKM untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan TikTok sebagai media promosi serta tantangan yang dihadapi. Dalam analisis data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi hasil pretest dan post-test, jumlah UMKM yang berhasil membuat akun TikTok, kemampuan mereka dalam mempromosikan produk, serta performa konten promosi di TikTok. Berikut ini ialah hasil tabel dari hasil perbedaan pretest post-test yang telah kami lakukan. Berdasarkan data pretest dan post-test yang telah dianalisis, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemahaman peserta pelatihan mengenai penggunaan TikTok sebagai media promosi produk UMKM. Sebelum pelatihan,
Nilai prioritas peserta bervariasi antara 3 hingga 7, dengan mayoritas peserta, yaitu 20 orang, mendapatkan nilai 6. Kemudian rata-rata nilai peserta adalah 6, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pemahaman dasar tentang media sosial, tetapi belum sepenuhnya menguasai cara menggunakan TikTok secara efektif untuk promosi produk. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam hasil post-test, di mana nilai berkisar antara 5 hingga 8. Mayoritas peserta, yaitu 26 orang, berhasil memperoleh nilai 6, sementara 17 peserta mendapatkan nilai 7 atau lebih, dengan 6 peserta mencapai nilai tertinggi 8. Rata-rata nilai post-test naik menjadi 6,47, yang menandakan peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan selama pelatihan. Perbedaan hasil prioritas dan post-test juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam menggunakan TikTok untuk promosi. Sebelum pelatihan, banyak peserta yang masih memiliki pemahaman terbatas, terutama yang belum memiliki akun TikTok. Setelah pelatihan, tidak hanya ada peningkatan pemahaman, tetapi juga terlihat dari bagaimana peserta berhasil meningkatkan nilai dengan banyaknya peserta yang mencapai nilai 7 dan 8 pada post-test. Kesimpulannya, yang dapat kami simpulkan dari hasil seminar yang kami lakukan, hasil post-test menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan hasil pretest sebelum pelatihan. Peserta yang menggunakan pelaku UMKM, yaitu sejumlah 30 peserta, berhasil memanfaatkan pelatihan untuk membuat dan memposting konten TikTok secara mandiri. Yang ketiga, pelatihan berhasil meningkatkan literasi digital para peserta, terutama dalam menggunakan TikTok sebagai media pemesan. Inilah salah satu dokumentasi dari hasil seminar yang telah kami lakukan. Baik, mungkin itu saja hasil paparan dari artikel kami dari kelompok 116. Saya Kania Putri Ramadhani, selaku perwakilan dari kelompok 116, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.